tidak bisa ingus atau lendir yang diproduksi di lapisan sinus itu tidak bisa keluar karena Mhm. terhambat, maka itu yang jenis mekanik. Kemudian Ini yang mau saya tanyakan adalah bahaya nggak dokter kalau sinusitis tersebut nggak diobati? Perlu nggak untuk dioperasi? Nah seperti itu. Bagaimana dokter Santi, langsung saja. iya, terima kasih pertanyaannya Utet, Ibu Utet iya betul. Kristina. Selamat malam. Sebetulnya kalau pertanyaannya berbahaya atau tidak agak sulit dijawab, tetapi pada umumnya Mhm. sinusitis tidak berbahaya. Hanya kalau dibiarkan apabila berkepanjangan, komplikasi yang mungkin bisa terjadi adalah si kumannya itu kalau dia disebabkan oleh bakteri naik sampai ke selaput otak, Mhm. menyebabkan peradangan pada selaput otak atau menyebabkan abses pada selaput otak gitu. Tapi itu kasus yang jarang sekali Jarang ya. terjadi, ya, jarang Mhm. sekali terjadi. Nah, kemudian yang harus ditanyakan tadi Mas James tanyakan adalah kok bisa kiri gitu. Memang kita punya 4 pasang. 4 pasang itu artinya satu kiri satu kanan itu satu pasang, satu kiri satu kanan 2 pasang gitu. Jadi misalnya yang di bawah mata namanya sinus maksilaris. Kita punya sinus maksilaris kiri, kita punya sinus maksilaris kanan. Jadi ada kiri ada kanan. Nah ini dia sinusitisnya di bagian yang kiri. Nah Mhm. terus mau diapain? Apakah harus operasi atau tidak? Tergantung. Kalau seandainya bisa ditangani dengan obat-obatan, baik yang diminum melalui mulut maupun yang disemprotkan melalui lubang hidung. Kalau dia mereda dan sembuh, ya nggak perlu operasi. Mhm. Tapi kalau penyebabnya itu karena sesuatu yang, jadi gini, kita lari ke penyebab dulu sebelum menjawab Oke. pertanyaan Ibu Ted ya. Mhm. Jadi penyebab dari sinusitis dibagi jadi 2 golongan besar, Mhm. penyebab karena alergi dan penyebab karena bukan alergi. Penyebab alergi itu biasanya kalau orangnya nggak tahan asap, asap rokok misalnya, atau orangnya nggak tahan debu dan seterusnya. Kalau penyebab yang non alergi kita bagi lagi jadi 2, penyebab yang mekanik atau ada sesuatu sumbatan yang menyebabkan rongga di sinusnya itu tidak bisa ingus atau lendir yang diproduksi di lapisan sinus itu tidak bisa keluar karena Mhm. terhambat, maka itu yang jenis mekanik. Kemudian ada juga jenis yang infeksi. Nah, kalau infeksi itu biasanya proses peradangan terjadi yang paling sering karena bakteri. Bisa juga karena yang paling sering adalah virus. Bisa Virus juga ya. karena paling sering Mhm. virus. Bisa juga ditumpangi atau si bakteri ikut-ikutan. Jadi virusnya belum baik, bakterinya masuk. Mhm. Jadi virus dan bakteri. Atau memang dari awal penyebabnya bakteri. Bisa juga jamur. Bisa juga walaupun jarang sekali parasit gitu. Jadi macam-macam penyebabnya. Kok Tapi banyak pada banget umumnya ya adalah penyebabnya, virus. dokter ya? Pada umumnya virus sih. Oke. Virus Heeh. dan reaksi alergi gitu ya. Mhm. Nah, kalau seandainya eh, jadi penyebabnya ini penting diketahui supaya kita bisa memutuskan ini perlu operasi atau enggak. Misalnya, Mhm. penyebabnya, oh ini mekanik nih, ada polip yang menyumbat di muara sinusnya. Mhm. Nah ya kalau nggak dibuang si penyumbatnya, ya dia akan kembali begitu lagi gitu. Kebayang nggak? Iya. Jadi dia sembuh nih sekarang, tapi nanti karena dia memang bedanya masih menyumbat di situ, sumbatannya nggak dibuang, ya begitu lagi gitu. Sama Iya. kayak hujan deh. Kalau misalnya sungainya penuh dengan kotoran, dengan sampah, kalau sampahnya nggak dibuang ya tiap hujan ya Betul. banjir, Iya. hujan lagi ya banjir. Terus jalan keluarnya gimana ya? Sampahnya diangkat, dibuang, Nyumbat sama. terus ya. Hah? Nyumbat terus ya, dokter ya. Iya, nyumbat Mhm. terus. Jadi sama, kalau misalnya dia ada polip atau mungkin tulang hidungnya tidak simetris, ada sebagian, ada lubang hidung yang di mana rongganya sangat kecil sehingga menyebabkan gangguan dari eh, keluarnya si lendir tersebut, maka itu juga membutuhkan operasi. Jadi membutuhkan operasi atau tidak kasuistik, jadi individual. Satu Individual orang ya. bisa berbeda dengan orang yang lainnya. Oke. Terus yang harus Mhm. dilakukan apa? Ya diobati dulu
dengan tadi kalau misalnya mau cara-cara tradisional yang tadi ditambah dengan mungkin cuci hidung, boleh. Tapi kalau seandainya sudah berkepanjangan, mungkin sudah ada infeksi bakteri yang masuk, mungkin membutuhkan antibiotik atau mungkin membutuhkan kortikosteroid, baik yang diminum maupun yang disemprotkan ke lubang hidung, dan itu biasanya ditentukan dengan berbagai pemeriksaan. Jadi ada pemeriksaan lainnya selain CT scan untuk melihat perlu obat yang mana dan diobatin. Kalau diobatin udah sembuh dan penyebabnya misalnya hanya karena alergi, ya berarti step berikutnya adalah mencari tahu alerginya apa. Misalnya alerginya asap rokok, ya udah menghindari asap rokok, hidup sehat. Gitu.